Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih salat kita yang kita ambil dari, kita bacakan dari kitab dari Al-Khis di Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat salat tersebut, kitab sifat salat tersebut diringkas sendiri oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita hari ini poin yang ke-23 dengan judulnya Tahrimus Salati ilal Qubur. Haramnya salat menghadap kuburan. Haramnya salat menghadap kuburan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wala tajuzu salatu ilal quburi mutlaqa sawa'un kanat quburan lil anbiya aw li ghairihim. Tidak boleh salat menghadap kuburan secara mutlak, baik kuburan para nabi atau selainnya. Jadi tidak boleh sama sekali salat langsung menghadap kuburan, menghadap langsung ke kuburan. Ini haram dan salatnya tidak sah. Haram dan salatnya tidak sah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal qabri wa la tajlisu 'alaiha. La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Pengharaman ini berkonsekuensi salat tersebut tidak sah, ya. Salat menghadap kuburan, ya. Jadi ada dua tempat dalam syariat Islam yang tidak boleh disatukan, ya. Masjid dan kuburan. Ini dua tempat yang tidak boleh dijadikan satu tempat, ya, dijadikan satu. Jadi kata para ulama, kalau yang dahulu dibangun adalah masjid, baru setelah itu ada orang yang dikubur di dalam masjid tersebut, maka kuburannya harus dipindah. Kuburannya harus dipindah, dibongkar dan dipindah kuburannya ke tempat yang lain. Kalau ternyata kuburannya yang dahulu ada, setelah itu baru masjidnya yang dibangun di area pekuburan, maka masjidnya yang dihancurkan, ya. Masjidnya yang dihancurkan, ya. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang sholat di masjid yang ada kuburannya, yang tidak menghadap ke kuburan. Tadi jelas kalau yang menghadap ke kuburan secara langsung, ya, itu sholatnya apa? Tidak sah, ya. Sholat menghadap ke kuburan. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang sholat ya di masjid
yang di sampingnya atau di belakangnya ada kuburan. Dan Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merincikan. Kata beliau, kalau yang dahuluan ada adalah kuburan, baru dibangun masjid di atasnya, maka sholat di masjid itu tidak sah. Sholat di masjid itu tidak sah, walaupun tidak menghadap kuburan. Tapi dia sholat di kuburan dijadikan masjid, di kuburan yang dijadikan masjid, maka ini tidak sah. Alasan beliau karena masjid ini dibangun di atas kebatilan, sebagaimana ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sholat di masjid diror. Dulu terjadi orang-orang munafik, mereka membuat masjid di Madinah bukan untuk memakmurkan masjid, tidak, untuk memecah belah kaum muslimin. Mereka bangun masjid dekat dengan Masjid Quba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu ayat, la taqum fihi abadan, jangan sekali-kali engkau beribadah di sana. Dilarang sholat di masjid diror. Istilahnya apa masjid? Masjid diror. Karena masjid itu dibangun di atas kebatilan. Maka larangan ini berkonsekuensi tidak sah sholat di masjid tersebut. Karena masjid tersebut disebut dengan masjid diror, dibangun di atas kebatilan. Maka setelah itu dihancurkan dan tidak ada lagi sampai sekarang. Nah, begitu juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kuburan asalnya kuburan, lalu dibangun di atasnya, di tempat tersebut masjid. Maka masjid ini juga di masjid yang dibangun di atas kebatilan. Maka sholat di situ tidak sah. Karena kuburan yang dahulu, dan itu hak kuburan. Yang dahuluan mendapatkan hak di tempat di situ adalah kuburan. Sehingga tidak boleh dibangun di atasnya masjid, dan kalau dibangun di atasnya atau di area tersebut masjid, maka tidak boleh sholat di sana. Nah, kalau masjidnya yang dahuluan, baru ada orang yang dikubur di sampingnya atau di belakangnya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholat di situ masih sah, masih dikatakan sah-sah saja, karena hak masjid yang dahuluan di sana, masjid yang lebih berhak di sana, karena itu hak awalnya adalah hak masjid, tidak boleh dihilangkan hak masjid gara-gara ada pendatang. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi memang itu hak kuburan, dan masjid tidak berhak untuk dibangun di situ. Nah, yang kedua ini adalah itu hak masjid, lalu ada orang yang berkubur di sana. Maka yang berkubur di sana salah. Orang yang mengubur jenazah di sana salah. Dia berdosa. Tapi untuk sholat di sana masih sah. Karena apa? Karena masjid itu memang hak dia di situ. Memang itu awalnya adalah masjid yang tanpa kuburan. Maka ini apa? Sah-sah saja sholat di masjid yang itu asalnya masjid, lalu ada orang berkubur di dalamnya atau di sampingnya atau di belakangnya. Nah, adapun sholat menghadap kuburan, maka ini tidak boleh. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Tapi kata para ulama, kalau dia punya tembok, maka baru dibolehkan. Dan ada yang mengatakan temboknya itu harus dua. Tembok untuk kuburan satu, dan tembok untuk masjid satu. Artinya dipisah dengan jalan. Ada dua tembok,
tembok untuk kuburan satu dan tembok untuk masjid satu. Ya. Ada yang mengatakan cukup satu tembok saja. Yang penting tidak langsung menghadap ke kuburan. Maka sah. Ya. Jadi berbagai macam pendapat para ulama tentang sholat menghadap kuburan. Ya. Dan diantara yang mengatakan sah cukup dengan satu tembok, diantaranya Ustadz kita, Ustadz Firanda Hafizahullah. Kata beliau, cukup tembok masjid itu sudah menjadi penghalat bahwasanya seseorang itu tidak dikatakan dia sholat menghadap kuburan. Ya. Tapi kalau temboknya tidak ada atau temboknya bolong-bolong, ya, kelihatan kuburannya, maka ini dilarang. Ya. Seseorang dilarang sholat menghadap ke kuburan tanpa tembok, tanpa ada penghalat, atau tembok tapi tidak utuh. Ya. Ada lubang-lubangnya, ada celah-celahnya yang masih kelihatan kuburan di depannya. Ya. Jadi itu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sholat menghadap kuburan atau sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Adapun mengkiaskan dengan Masjid Nabawi. Ya. Sebagian orang kan ada mengkiaskan dengan Masjid Nabawi. Ya. Kata mereka, boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Boleh sholat menghadap ke kuburan. Boleh berkubur di dalam masjid. Karena Masjid Nabawi di dalamnya ada kuburan. Ya. Maka ini bisa dibantah, ya, dengan beberapa poin. Ya. Yang pertama adalah Nabi SAW dan para sahabat dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar di dalam kubah itu kan, kubah hijau itu ada 3 kuburan. Ya. Ada kuburan Nabi, ada kuburan Abu Bakar, dan ada kuburan Umar. Ya. Nabi Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, ya, dan Umar. Bahwasanya Nabi SAW itu dikuburkan bukan di dalam masjid, tapi di mana? Di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu asalnya di luar masjid. Ya. Kamar Aisyah itu betul-betul di samping masjid dan di luar masjid. Ya. Jadi bukan dikubur di dalam masjidnya. Buktinya itu bukan bagian dari masjid adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau haid dan Nabi SAW ketika itu beriktikaf. Ketika Nabi SAW ingin disisirkan rambut beliau oleh istrinya, maka Nabi SAW mengeluarkan kepala beliau dari masjid dan Aisyah pun menyisirkan dari jendelanya. Ya. Kenapa Nabi dan Aisyah melakukan itu? Karena Nabi tidak boleh keluar masjid. Nabi sedang i'tikaf. Dan Aisyah pun tidak boleh masuk ke dalam masjid karena sedang haid. Ya. Artinya kamar itu bukan masjid. Ya. Buktinya Aisyah tetap berada di kamar itu walaupun sedang haid. Ya. Ini pertama. Bahwasanya Nabi SAW dan dua sahabatnya itu tidak dikubur di dalam masjid. Ya. Namun karena perluasan, akhirnya apa? Kamar Aisyah masuk ke dalam area masjid. Ya. Dan perluasannya itu pun setelah berlalunya zaman sahabat Nabi SAW, di zaman tabi'in atau di zaman atba'ut tabi'in. Ya. Perluasan masjid yang memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Asalnya perluasan itu ke depan atau ke samping kanan, ya. Tidak ke samping kiri. Jadi setiap perluasan di zaman sahabat Nabi SAW itu ke depan, ke belakang, atau ke samping kanan. Nah, setelah para sahabat Nabi SAW sudah berlalu, sudah tidak ada, ya, generasi berikutnya, maka perluasan pun diperluas ke sebelah kiri sehingga area kuburan masuk ke dalam masjid. Ya. Intinya yang pertama adalah Nabi SAW dikuburkan bukan di dalam masjid,
tapi di luar masjid di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dikubur di tempat beliau wafat. Dan ini ketentuan sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya para nabi dan para rasul itu dikubur di mana mereka wafat. Karena Nabi wafat di kamar Aisyah, maka beliau pun harus dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Masjid Nabawi pun tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala harus di situ, ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru datang ke Madinah habis hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menentukan ingin mencari tempat untuk membangun masjid, itu ditentukan dengan untanya. Jadi kemana untanya duduk, di situ akan dibangun masjid. Ternyata untanya duduk di yang tempat sekarang menjadi Masjid Nabawi. Nah itu tempat itu memang sudah Allah Ta'ala pilihkan untuk menjadi masjid. Dan Nabi pun harus dikuburkan di kamar Aisyah. Dan ini dua-duanya sudah apa? Sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berkubur di masjid selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada ketentuan harus seperti itu. Harus yang pemilik masjid harus dikuburkan di masjid, di masjidnya, atau di halaman masjidnya. Atau orang soleh kalau meninggal dunia harus dibikin masjid di kuburannya. Nah, itu malah dilarang, ya. Bukan dianjurkan, tapi malah dilarang, ya. Dan Nabi SAW melaknat perbuatan tersebut, ya. Kata Nabi SAW, ya, di akhir hayat beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, ya. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, ya. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibolehkan, ya. Adapun Nabi dikubur di sana dan Masjid Nabawi dibangun di situ, itu memang ketentuan dari Allah. Selain daripada Nabi dan Masjid Nabawi, ya, malah tidak boleh seperti itu. Tidak ada ketentuannya keharusan pemilik masjid harus dikuburkan di masjidnya. Atau orang soleh harus dibangun masjid di atasnya. Ya. Tidak ada, bahkan ada larangannya, bukan tidak ada ketentuan, ada larangannya. Jadi ini mengkiaskan sesuatu yang bukan sama lagi, tapi sesuatu yang berlawanan. Ya. Ini tidak bisa dikiaskan, ya. Jadi orang yang membolehkan berkubur di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan berhujjah, beralasan dengan Masjid Nabawi, ini mengkiaskan, bukan lagi mengkiaskan sesuatu yang tidak sama. Kan syarat kias apa? Syarat kita memakai kias itu harus sama. Tapi orang ini bukan lagi dia mengkiaskan sesuatu yang sama, tapi mengkiaskan sesuatu yang berlawanan. Ya. Sama saja tidak, berlawanan. Ini berlawanan dan tidak disamakan, ya. Dan tidak sama-sama sekali lalu dikiaskan, ya. Maka ini alasan yang sangat tidak dibenarkan, ya. Alasan yang sangat tidak dibenarkan, mengkiaskan sesuatu yang tidak sama bahkan yang berlawanan, ya. Jadi tidak boleh, ya, seseorang berkubur di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan, ya. Dan adapun makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah didinding dengan 3 dinding, ya, dengan 3 tembok, ya. Jadi ada tembok pertama, tembok untuk kuburan, ya. Dan di dalamnya itu ada tembok lagi, ada 3, ya. Ada 3 tembok di makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan temboknya pun arahnya berbeda-beda, ya. Arahnya berbeda-beda, ya. Tidak
tidak rata seperti masjid, tidak, tapi ada seperti ini ya. Dan satunya lagi mungkin seperti ini ya. Itu dibikin 3 tembok dengan arah yang berbeda-beda agar orang-orang tidak sholat menghadap kuburan ya, agar orang-orang tidak sholat menghadap kuburan ya. Jadi ketika dia menghadap tembok, ternyata temboknya dulu ya, kalau sekarang kan tembok di luar itu sama dengan arah kiblat ya. Tapi kan sudah ada 3 tembok di sana, dan tetap tempatnya kuburan Nabi SAW itu bukan masjid sampai sekarang, bukan masjid walaupun di dalam masjid. Artinya begini, kalau ada orang iktikaf di dalam kuburan Nabi, sah atau tidak? Tidak sah. Misalnya dia masuk Masjid Nabawi ya, lalu dia bisa masuk ke dalam kuburan, dia iktikaf di sana, iktikafnya tidak sah, karena itu bukan termasuk masjid walaupun sudah di dalam masjid ya. Itu bukan termasuk masjid walaupun adanya di dalam masjid ya. Karena itu masuknya setelah perluasan ya. Dan tetap itu bukan dinamakan masjid karena sudah memang terpisah dan dipisah dengan 3 tembok ya. Tahrimul mururi baina yadayil musalli walau fil masjidil haram. Tema selanjutnya, haramnya melewati di depan orang yang sholat walaupun di Masjidil Haram. Nah, ini beliau berikan judul di sini karena memang sebagian ulama ada yang berpendapat apa? Boleh lewat di depan orang sholat kalau itu di Masjidil Haram ya. Kalau itu di Masjidil Haram, dan beliau membantah itu ya. Karena tidak ada pengkhususan ya, dari hadis Nabi SAW, tidak ada pengecualian dari hadis Nabi SAW untuk melewati di depan orang yang sedang sholat. Kita lewat di depannya, itu tidak boleh sama sekali di tempat manapun, kecuali memang darurat. Ini beda lagi ya. Kecuali memang darurat dan tidak ada jalan lagi, dan salah dia juga sholat di pinggir jalan. Kita mau lewat, kita batal, kita kebelet, kita mau buang air, tidak ada jalan, pintu cuma 1 ya. Dia sholat dan kita mau naruh sutroh untuk dia, tidak ada ya. Tidak ada sutroh tidak ada tas di sampingnya, tidak ada benda dekat-dekatnya ya, tidak ada meja apa ya, untuk ditaruh sutroh di depannya, dan dia tidak paham juga ya. Maka ini terpaksa kita lewat, dan yang namanya terpaksa maka ini pengecualian ya. Jadi tidak boleh lewat di depan orang sholat dimanapun walaupun di Masjidil Haram ya. Karena sebagian ulama mengatakan boleh, kenapa? Karena Masjidil Haram itu padat ya, penuh, dan orang-orang sholatnya juga di Masjidil Haram itu kan arahnya ke tengah ya kan, bukan satu arah semua. Orang sholat tuh bukan satu arah, tapi arahnya tuh ke Ka'bah, dan Ka'bah tepat di tengah ya. Jadi kadang-kadang orang sholat di sini hadap sini, sini hadap sini ya. Tidak setertib Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi kan jalannya jelas, jalan untuk masuk jelas, jalan orang keluar juga ada ya. Kadang Masjidil Haram ada orang-orang sholat di jalan ya. Karena saking padatnya manusia dan tempatnya masih tidak mencukupi ya. Wala yajuzul mururu baina yadayil musalli idza kana baina yadayhi sutrah wala farqa fi dhalika bainal masjidil haram wa ghairihi minal masajid fa kulluha sawa fi adamil jawazi bi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli ma da'alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan min ayyamurra baina yadayhi, yakni al-murura bainahu wa baina mawdi'i sujudih. Kata beliau,
tidak boleh melewati di depan orang yang sedang sholat. Apabila di antaranya dan di antara sutroh. Jadi kita kalau ada sutroh di depannya, kita tidak boleh lewat antara dia dengan sutroh. Kita lewat di depan sutrohnya. Ya Pak? Di depan sutrohnya, bukan di sini. Ya. Dan itu tidak ada bedanya dengan Masjidil Haram atau masjid yang lain. Semuanya sama. Tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Karena keumuman hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jikalau orang yang lewat di depan orang yang sholat, dia tahu dosanya, dia tahu dosa melewati di depan orang yang sholat, maka dia lebih memilih atau lebih baik baginya untuk berdiri tetap 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Ya. Dia berdiri di tempatnya menunggu orang yang sholat ini. Dia tidak melewatinya. Itu berdiri 40, ada yang mengatakan 40 hari, 40 tahun. Itu lebih baik daripada dia melewati di depan orang yang sholat. Itu lebih baik daripada dia melewati di depan orang yang sholat. Dia berdiri 40 hari atau 40 tahun di tempat itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Dan ini melewati antara dia dan antara tempat sujudnya, kata beliau. Di antara dia dan di antara tempat sujudnya. Adapun ketika ada orang memiliki sutroh, misalnya ini sutroh, dan jalannya sempit, kita mau lewat, jalannya sempit, maka kita tinggal geser sutrohnya. Kita geser sutrohnya ke dekat dia, kita lewat di sini, tidak apa-apa. Walaupun yang kita injak itu tempat sujudnya. Jadi kalau punya sutroh itu gampang kita melewatinya. Dia punya sutroh dan kita mau lewat, jalannya sempit. Kita memang harus lewat di tempat sujudnya. Maka tinggal kita geser apa? Sutrohnya ke dekat dia, di depan dia, kita lewat di depan sini. Walaupun yang kita injak apa? Tempat sujudnya itu tidak mengapa. Yang penting dia ada sutroh di depannya. Maka di belakang sutroh ini kita boleh melewatinya walaupun dekat dengan dia. Itu tidak masalah. Jadi sutroh ini hikmahnya, gunanya adalah agar kita bisa lewat di depannya. Ketika kita mau lewat, dan jalan sempit, kita geser saja, begitu, Wala yajuzu lil musalli, poin yang 25, judulnya dulu ya. Wujubu man'il musalli lil marri baina yadayhi walau fil masjidil haram. Wajibnya mencegah, orang yang sholat ini wajib mencegah orang yang lewat di depannya walaupun dia sedang sholat di Masjidil Haram. Jadi beliau di sini mengambil pendapat wajib, wajib orang yang sedang sholat wajib mencegah kalau ada orang yang mau melewati di depannya dia sedang sholat, sekalipun di Masjidil Haram. Poin 25 kita bacakan, wala yajuzu lil musalli ila sutratin ayyada'a ahadan yamurru baina yadayhi. Tidak boleh bagi orang yang sholat dan dia memakai sutroh, tidak boleh bagi dia untuk membiarkan seseorang lewat di depannya. Lil hadits sabiq, karena hadis yang terdahulu kata beliau, hadisnya bunyinya wala tada' ahadan yamurru baina yadaika. Kata Nabi SAW, jangan kau biarkan seorang pun yang melewati di depanmu ketika kamu sholat. Dan di sini beliau mengambil pendapat yang wajib. Adapun jumhur ulama mengatakan
membedakan, ya. Membedakan antara yang menjadi pembatal sholat dan yang bukan pembatal sholat. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, yaqta'u sholat, yang bisa memutus sholat itu 3. Ya. Yang lewat di depan kita sedang sholat, itu yang memutus sholat kita itu ada 3. Kata Nabi SAW, perempuan yang sudah balik, dan himar, dan anjing hitam. Ya. Kalau 3 ini lewat, maka sholat kita batal. Ya. Sholat kita apa? Batal. Perempuan yang sudah balik lewat di depan kita sholat dan kita tanpa sutroh, atau kita pakai sutroh tapi dia lewat di dalam sutroh, ya. Bukan di luar sutroh, ya. Maka sholat kita batal, ya. 3 tadi, perempuan yang sudah balik, terus himar, keledai, ya, keledai, terus anjing hitam. Nah, ini kata jumhur ulama, inilah yang wajib ditahan. Ini yang wajib ditahan. Selain 3 ini, karena dia tidak pemutus sholat, maka tidak wajib ditahan. Tapi memang sunnahnya ditahan, ya. Harusnya ditahan, tapi tidak wajib, ya. Jadi jumhur ulama membedakan yang mana yang wajib ditahan, yang mana yang tidak wajib ditahan, yang sunnah untuk ditahan, jangan sampai lewat di depan kita. Yang betul-betul pemutus sholat, ya, pembatal sholat, ini wajib ditahan. Karena kalau kita biarkan, batal sholat kita. Adapun yang tidak menjadi pembatal sholat, maka ini apa? Tidak wajib ditahan, tapi memang tapi sunnah ditahan, harus ditahan juga, ya. Pertama, kita menahan itu agar dia tidak berdosa, ya. Agar dia tidak berdosa, terus agar sholat kita tidak terganggu, ya. Kalau banyak orang lewat, kan lewat itu biasanya yang di belakang ikutan juga, ya. Di depannya lewat, di belakangnya ikut-ikutan juga. Kalau kita tahan 1 orang, yang lain lihat, oh nggak boleh lewat, ya. Maka yang lain tidak ikut lewat, ya. Dan para ulama pun ikhtilaf tentang pemutus sholat tadi, ya. Pemutus sholat ini, jumhur ulama tadi juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pemutus sholat ini artinya pembatal sholat. Ada yang mengatakan pemutus sholat ini artinya pengurang pahala sholat. Jadi tidak sampai batal. Jadi berbagai macam pendapat ulama tentang yang lewat di depan sholat, ya. Jadi yang mengatakan pemutus sholat 3 tadi kan. Putus sholat itu apa? Ada yang mengatakan batal, ada yang putus dari pahalanya. Sholatnya sah namun pahalanya tidak ada, atau pahalanya sedikit, tidak sempurna sholatnya, ya. Wallahu a'lam. Itu sebagai pembendaharaan saja, ya, ilmu fikih yang kita kaji, ya, agar kita tahu bahwasanya pendapat ulama itu seperti ini, ya. Dan kalau pengamalan kita ambil yang lebih berhati-hati. Kalau kita mengkaji memang pendapat itu banyak, tapi untuk pengamalan, ya, berusaha kita mengambil yang lebih berhati-hati, ya, untuk diri kita, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang ini, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi wal yadra mastata', ya. Dan jumhur ulama mengatakan tadi, yang mengatakan tidak batal, ya, mengatakan bahwasanya kalau perempuan lewat di depan kita itu tidak batal. Mereka berdalil dengan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat di depan Aisyah yang sedang tidur, ya. Yang sedang tidur, ya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan, ya, atau yang sudah kita baca dari poin
Di dalam kitab ini bahwasanya boleh menjadikan istri yang sedang tidur, tapi dengan syarat dia pakai selimut ya. Boleh dijadikan sutroh ya. Mau digantikan? Oh di sana lah ya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," ya ganti dulu. Yes. Ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi wal yadra mastata'a." Kata Nabi SAW, apabila di antara kalian ada yang sholat dan sholat menggunakan sutroh, maka apabila ada orang yang mau melewati di depannya, maka hendaklah dia menahannya fi nahrihi, pada naharnya. Nahar itu di sini ya, di dada. Nahar itu sebenarnya di sini nih, di leher paling bawah itu nahar. Maka dia tahan di naharnya seperti ini ya. Wal yadra mastata'a, dan dia cegah semampunya. Jangan sampai ada yang lewat di depannya. Wa fi riwayatin falyamna'hu marrataini. Di dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, hendaklah dia cegah 2 kali. Dia cegah, masih mau lewat, cegah lagi 2 kali. Fa in aba, apabila dia tidak mau, artinya tetap ingin lewat, ya, fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan, maka hendaklah dia memeranginya. Sesungguhnya yang lewat itu adalah syaitan ya. Jadi bersungguh-sungguh maksudnya untuk mencegah orang yang mau lewat di depan dia sholat ya. Saking Nabi memerintahkannya untuk bersungguh-sungguh, kata-katanya apa? Fal yuqatilhu, hendaklah dia memeranginya ya. Qatala itu diambil dari apa? Bahasa membunuh ya, memerangi ya. Maka sebagian ulama mengatakan ya, dengan kalimat hadis ini, kata para ulama, kalau ternyata ketika dia mencegah ya, orang ini ternyata jatuh dan mati, dia tidak dikisos ya. Orang yang mencegah ini apa? Tidak dikisos, karena dia telah melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi ya. Tapi untuk membunuh sengaja tidak boleh ya. Ada orang lewat ditusuk pakai pisau, tidak boleh ya. Tapi dia bersungguh-sungguh mencegah, saking bersungguh-sungguhnya ternyata orang ini jatuh ya. Jantungan kah apakah ya, ternyata mati, maka orang ini tidak bersalah. Orang ini tidak dikisos ya. Karena ada hadis Nabi SAW. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat,
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Ya. Judul baru Al-Mashyu ilal amami liman ilmu. Berjalan ke depan untuk mencegah orang yang mau lewat di depan kita sholat. Ya. Jadi berjalan ke depan agar mencegah orang yang mau lewati di depan kita sholat. Wa yajuzu ayyataqaddama khutwatan aw aktsar liyamna ghayra mukallafin minal mururi baina yadayhi kadabbatin aw tiflin hatta min waraihi. Boleh seseorang untuk maju selangkah atau lebih daripada itu untuk mencegah orang yang ghairu mukallaf. Ya. Ghairu mukallaf ini yang tidak berakal. Ya. Yang tidak berakal, yang mau lewat di depan kita sholat. Kadabatin seperti hewan, autiflin atau anak kecil, hatta min waraihi, ya. Sehingga ya, sehingga dia lewat di belakang kita, ya. Jadi kita maju ke depan agar dia tidak lewat di depan kita, tapi dia lewat di mana? Di belakang kita. Ya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hewan yang mau lewat di depan beliau, ya, kalau tidak salah himar, ya, keledai, maka beliau maju ke depan dan himarnya pun, keledainya pun lewat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga kalau yang mau lewat, begitu juga. Yes. Ya. Ininya kayaknya bang, kayaknya ininya bang. Anak mau tergantar. Begitu juga kalau anak kecil, ya. Kalau anak kecil yang mau lewat, maka kita maju ke depan, ya. Untuk dia apa? Lewat di belakang kita, ya. Seperti itu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika hewan yang mau lewat di depan beliau. Wa inna min ahammiyati sutrah ila shalah, dan termasuk pentingnya sutrah dalam salat adalah annaha tahulu bainal musalli ilaiha wa baina ifsadi salatihi, yaitu dia mencegah orang yang mau lewat di depannya dan mencegah kerusakan salatnya. Jadi kalau ada lewat di depannya, sutrahnya didekatkan ke kita bisa, silahkan orang lewat di luar sutrah. Walaupun dia lewat betul-betul di depan kita, tapi kita ada sutrah di depan kita, tidak masalah. Jadi misalnya kita sholat sutrah di sini jauh, ya. Lalu ada orang yang mau lewat, kita dekatkan sutrah kita. Nah sini, betul-betul di depan kita. Dia lewat di sini tidak mengapa. Ya. Jadi dia lewat di sini tidak mengapa. Walaupun dia menginjak tempat sujud kita, tidak mengapa. Karena apa? Ada sutrah di depan kita. Setelah dia sudah lewat misalnya, kita kembalikan lagi sutrah kita ke depan. Ya. Atau kitanya yang
maju ke depan, ya, sehingga mendekati sutroh, sangat dekat misalnya seperti ini juga tidak mengapa. Lalu silahkan orang tadi lewat di belakang kita, ya, seperti itu, ya. Jadi sutroh ini agar sholat kita tidak rusak tadi, karena yang lewat ada 3 tadi yang bisa merusak sholat kita, dan juga agar tidak ada orang yang melewati antara kita dengan antara sutroh ini, ya, seperti itu. Bi khilafil ladzi lam yattakhidha, berbeda dengan orang yang tidak membikin sutroh, ya. Fa innahu yaqta'u salatahu idza marrat baina yadayhi al-mar'atul balighah wa kadzalikal himar wal kalbul aswad. Maka akan terputus salatnya apabila yang lewat di depan dia adalah perempuan yang sudah balik, dan juga himar, keledai, dan juga anjing hitam, ya, anjing hitam. Maka ini 3 yang akan memutus sholat seseorang. Dan tadi ikhtilaf para ulama tentang memutus sholat. Ada yang mengatakan batal, dan ini banyak juga difatwakan oleh syekh-syekh kita, ya, bahwasanya sholat seseorang itu batal, betul-betul batal kalau di depannya ada lewat perempuan yang sudah balik dan keledai dan anjing yang hitam. Ada yang mengatakan tidak sampai batal, tapi pahalanya tidak sempurna. Wallahu a'lam, ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang niat, ya, tentang niat, ya. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya di pertemuan berikutnya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang kemarin tentang safar qasir, ya. Ulun sudah cari-cari jawabannya tentang safar qasir, ya. Bolehkah seseorang menjamak atau mengqasar pada safar yang qasir, ya. Safar qasir itu dia safar tapi tidak sampai 80 km, ya. Tapi orang-orang mengatakan itu safar, ya. Kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh mengqasar, ya. Karena qasar itu hanya pada safar yang betul-betul dikatakan safar, ya. Dan dikatakan safar adalah 80 km ke atas, ya. Kebanyakan para ulama, jadi itu hanya sebagian saja, ya. Ada memang yang mengatakan seperti itu, tapi itu pendapatnya ditinggalkan, ya. Tidak boleh diamalkan. Yang membolehkan mengqasar dan menjamak pada yang di bawah batas minimal safar, yaitu 80 km, ya. Itu pendapatnya tidak diambil, ditinggalkan, ya. Pendapat yang diambil yang kuat adalah seseorang boleh mengqasar dan boleh menjamak kalau perjalanannya itu 80 km ke atas, ya. Di atas 80 km, ya. Itu baru boleh mengqasar dan menjamak, ya. Dan menjamak itu lebih luas lagi alasan dibolehkannya daripada mengqasar, ya. Artinya begini, mengqasar itu betul-betul harus pada safar yang betul-betul safar tadi 80 km. Adapun menjamak, ya, maka ini lebih dimudahkan lagi, ya. Artinya kalau menjamak itu boleh kalau memang diperlukan dan memang dihajatkan, betul-betul berhajat, ya. Beda dengan mengqasar, ya. Mengqasar sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 itu tidak boleh dilakukan kecuali ketika safar, dan safarnya pun harus 80 km ke atas. Adapun menjamak ini banyak alasan-alasan yang membolehkan menjamak, ya. Tidak harus dia safar, ya. Seseorang boleh menjamak kalau dia sakit yang menyusahkan dia untuk sholat di setiap waktunya, ya. Dia sedang sakit, ya, dan dia kesusahan kalau
sholat itu di setiap waktunya. Ya. Maka kata para ulama, ini sakit yang membolehkan dia menjamak. Ya. Dan juga boleh menjamak pada keadaan yang memang susah dia untuk melaksanakan jamaah sholat di masjid. Ya. Seperti dalam sedang hujan. Ya. Namun para ulama juga mensyaratkan ya, hujan yang seperti apa yang boleh seseorang itu menjamak sholat. Kata para ulama, tidak setiap hujan itu boleh kita menjamak sholat. Ya. Bahkan bisa jadi sebagian ulama ulun dengar ya. Bahkan bisa jadi kata mereka hujan zaman sekarang itu bisa jadi jarang ada yang bisa membolehkan kita menjamak. Karena beda dengan keadaan zaman dulu. Zaman dulu ya, masjid itu tanpa atap. Dan lantainya pun tanah ya. Sehingga Nabi SAW membolehkan menjamak sholat karena hujan itu memang dalam keadaan sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan karena orang susah untuk berkumpul lagi ke masjid karena lantainya basah, becek, dan kalau hujan tidak bisa berjamaah ya. Kalau hujan tidak bisa berjamaah. Adapun zaman sekarang ya, kata sebagian ulama, maka orang setiap waktu bisa ke masjid walaupun hujan, dan sholat di masjid pun tidak kehujanan, dan orang pun perginya dengan mobil. Bahkan orang sekarang hujan itu bukan lagi masyaqqah bagi dia, bahkan kegembiraan bagi sebagian orang ketika hujan. Zaman dulu hujan itu betul-betul masyaqqah untuk melaksanakan sholat berjamaah, sehingga makanya ada beberapa pandangan pada beberapa ulama yang ada yang mereka mengatakan boleh menjamak ketika hujan yang betul-betul hujan itu sebagai masyaqqah ya. Masyaqqah itu apa? Berat, yang menjadikan kita berat untuk pergi lagi ke masjid. Maksudnya misalnya maghrib ya, hujan lebat. Dan hujannya ini lebat betul-betul, kita biasanya hujan seperti ini lama ya. Nah, kata para ulama dalam keadaan seperti itu boleh menjamak. Dan sebagian ulama lagi mengatakan zaman sekarang itu hujan ini bukan lagi masyaqqah. Apalagi di tempat di negara yang sering hujan ya. Maka ini bukan lagi masyaqqah bagi dia, itu sudah kebiasaan yang dia hadapi ya. Beda dengan negara yang jarang hujan ya. Maka bagi mereka itu hal yang masyaqqah yang jarang terjadi ya. Wallahu alam ya. Mungkin nanti ada pembahasan khususnya nanti insyaallah ya tentang jamak dan qasar salat. Mungkin lebih rinci nanti insyaallah kita bahas di bab yang berkaitan dengan itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan 2 atau 3 kita persilahkan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah yang saya terusan di kosong. Oke. Misalnya kita Ustaz mau jalan ke daerah kemudian masih menurut perhitungan tadi kan tidak masuk ke sana. Iya. Kita ada keperluan dia Banjarbaru dulu menemui anak atau apa keperluan, kemudian ke Banjarmasin, yang tujuan asal Banjarmasin itu masih baru dulu. Nah ini perhitungannya apakah kita tujuan Banjarmasin yang 65 ini atau dari Banjarbaru ini dihitung ke Banjarmasin nanti dari ya. Jadi jumlah safari apa keliling-kelilingnya itu dihitung juga itu kan ya. Keliling-keliling ya. Tujuannya Pak, yang dihitung tujuannya. Ya. Adapun keliling-kelilingnya nggak dihitung, nggak hitung kilometer mobilnya nggak dihitung.
Itu nanti kalau kita keliling-keliling 3 kali Banjarbaru udah sampai nanti. Jadi yang dihitung tujuannya. Tempat tujuan kita itu betulkah jauhnya 80 km ya. Menurut jalannya ya. Karena kadang tempat itu juga tidak begitu jauh tapi jalannya memang dibikin memutar ya. Seperti sekarang ya. Tapi tetap juga safar ya ke Batu Licin sekarang kan lebih cepat lewat dalam kan. Ya. Nah itu kan karena ada jalan baru ya, karena ada jalan baru ya. Nah dulu lewat sini jauh sekali ya. Nah sekarang ada jalan baru maka lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi dilihat ada jalannya dan menuju ke sana lewat jalan utama itu berapa kilo ya. Adapun mutar-mutarnya itu tidak dihitung ya. Maka mutar-mutarnya tidak dihitung ya. Begitu ya. Dan sebagian kesalahan juga ulun pernah ada lihat jamaah ya. Mereka menjamak sebelum berangkat safar. Ya. Ini termasuk kesalahan ya. Tidak boleh seseorang menjamak dari rumah. Dia menjamaknya ketika betul-betul sedang safar. Ya. Karena rukhsah untuk menjamak dan mengqashar ya. Menjamak dan mengqashar itu rukhsahnya karena safar. Jadi kalau belum ada safarnya belum boleh dia mengqashar. Ya. Belum boleh dia menjamak. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai dia keluar dari bangunan-bangunan yang ada di kampungnya. Sampai terpisah kampung dari kampungnya, baru dia boleh apa? Menjamak, mengqashar. Ya. Dan ini ada sebagian ulun lihat ya, orang kalau mau safar, dia safarnya misalnya jam 2 siang, ya. Dia sholat di masjid, sholat zuhur, habis itu langsung sholat asar. Padahal safarnya jam 2 baru safar. Ya. Dia sudah sholat asar di masjid. Ya. Ini tidak boleh ya. Jadi seseorang boleh dia menjamak dan mengqashar kalau betul-betul rukhsahnya sudah dia dapatkan. Dan rukhsah itu dia dapatkan kapan? Kalau dia sudah memulai safarnya. Ya. Kalau dia sudah memulai safarnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Untuk masalah keringanan kan salah satunya tadi hujan kan. Oke. Kalau misalnya hujannya itu dari Jepang, tapi Iya. misalnya masih terdekat, Jepang cukup jauh untuk ditempuh, misalnya pakai motor, yang kira-kira bila kita menembus tetap turun, misalnya. Iya. Jadi masalah hujan tadi ya, yang membolehkan menjamak itu adalah hujan yang betul-betul masyaqqah. Hujan yang betul-betul menyulitkan kita untuk pergi lagi ke masjid. Dan menjamaknya pun adalah menjamak di masjid yang itu dipimpin oleh imam. Ya. Dipimpin oleh imam yang itu jamaknya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya. Kalau kita sedang di rumah, ada hujan, kita jamak itu tidak boleh. Ya. Kita misalnya hujan ya, maghrib mau berangkat maghrib hujan. Kan uzur, boleh kan hujan nggak ke masjid ya kan? Karena uzur tidak boleh uzur boleh tidak ke masjid kalau hujan kan? Nah, apakah kita boleh menjamak di rumah? Tidak boleh. Ya. Jamak itu dilakukan di mana? Di masjid dipimpin oleh imam. Ya. Jadi imamnya yang menentukan apakah menjamak atau tidak. Kalau kata imam kita tidak menjamak, maka ikut tidak menjamak. Tidak boleh kita, ayo kita jamak. Ya. Tidak boleh. Jadi jamak ketika hujan itu ketika di masjid. Habis itu hujan, jamak, sholat. Karena kemungkinan jamak ini susah untuk kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat isya. Adapun ketika di rumah, sholat di rumah misalnya tidak ke masjid karena hujan, ya, maka dia tidak boleh menjamak. Ya. Karena apa masyaqqahnya bagi dia, apa keperluannya bagi dia untuk menjamak. Ya. Orang dia sholat di rumah, dan dia harus sholat tepat pada waktunya. Karena hukum asal sholat itu harus tepat waktunya. Hukum asal sholat harus tepat waktunya. Kecuali tadi apa? Ada masyaqqah. Ada kesusahan-kesusahan untuk
melakukan pada waktunya, seperti sakit atau seperti untuk melakukan sholat berjamaah di masjid di waktu berikutnya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, ya, sudah malam, sudah, silakan. Sudah lama azannya. Kalau ada pertanyaan terakhir, silakan. Pak, nanya Pak. Nanti saya nanya. Belum ada. Waalaikumsalam. Terkait pada saat perluasan Masjid Nabawi sampai memasukkan kuburan Nabi SAW itu kan khalifahnya Al-Walid bin Abdul Malik kalau nggak salah. Nah itu boleh nggak kita berpendapat kita nggak boleh mengambil hujah bolehnya kuburan di dalam masjid karena mungkin adanya kekeliruan pada saat penulisan. Iya. Memang tidak boleh dengan hadis Nabi kita berhujahnya. Berkubur di dalam masjid itu tidak boleh. Itu memang benar adanya kekeliruan pada saat perluasan. Iya, pada saat perluasan masjid itu banyak ulama yang menentang sebenarnya. Ketika khalifah memperluas masjid ke sebelah kiri, banyak ulama yang menentang dan tidak setuju atas perbuatan khalifah. Tapi karena dia khalifah, dia berkuasa, dia lakukan apa yang dia lakukan, ya. Maka sudah terjadi apa yang terjadi, ya. Maka sampai sekarang masuklah kuburan Nabi ke dalam masjid, ya. Dan ini dikatakan oleh para ulama, ya. Bahwasanya ketika itu banyak ulama yang tidak setuju dengan keputusan oleh khalifah tersebut untuk memperluas ke sebelah kiri, ya. Dan sekarang kenapa tidak dipisah? Itu kan pertanyaannya. Dan ini juga berkaitan kata para ulama kenapa kubahnya tidak dihancurkan dan tidak dipisah. Ini untuk kemaslahatan, ya. Karena kalau kubah dihancurkan atau masjidnya kuburannya dibongkar bukan dibongkar, ya, dipisah, ya. Bisa menjadi bisa menimbulkan fitnah yang besar. Orang segitu aja udah banyak fitnahnya buat Saudi, ya. Apalagi melakukan hal-hal yang orang-orang merasa itu, ya, sebagian orang menilai penghinaan lah terhadap Nabi nah itu akan menjadi fitnah yang besar kepada kerajaan Saudi Arabia, maka mereka membiarkan itu. Dan mereka berusaha menjaga agar orang tidak melakukan kesyirikan dengan menyiapkan askar-askar, polisi-polisi yang berjaga di sana, ya. Wallahu a'lam. Kalau berhujah dengan hadis, ya. Kalau dia berhujah dengan itu, kita katakan ulama mengatakan banyak ulama yang menentang perbuatan khalifah ketika itu, ya. Namun yang namanya khalifah, ya, berkuasa, ya, terjadilah apa yang terjadi, ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, ya, dan menambahkan ilmu dan wawasan kita tentang fikih, ya, salat khususnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati lalu.